Oh yeah. Gejolak peperangan yang ditimbulkan Israel di Lebanon semakin hari kian mengkhawatirkan. Jika kalian berpikir militer Zionis bisa seenaknya berbuat semena-mena, mungkin kamu harus menyimak video ini. Dalam video yang kami tayangkan di awal, terekam jelas detik-detik drone Hizbullah menyasar langsung ke sejumlah kendaraan lapis baja Zionis. Drone yang digunakan kelompok militan asal Lebanon ini bisa dikatakan canggih. Hizbullah menggunakan pesawat tanpa awak dengan menggunakan kabel fiber optik. Kabel ini berguna agar drone kebal terhadap gangguan elektronik atau jamming sehingga sulit dilacak. Perlawanan tanpa henti dari Hizbullah membuat tentara Israel menarik mundur sebagian pasukan dan tank yang hancur setelah terkena bom maupun drone dari Hizbullah. Benjamin Netanyahu bahkan sudah mengakui militer Israel sulit untuk melanjutkan pertempuran. Pria yang akrab disapa Bibi ini mengadu ke Donald Trump mengenai kelanjutan strategi perang di Lebanon. Akankah Trump bakal turun membantu sekutu setianya yang sedang terpukul hebat, mengingat Amerika Serikat juga masih dihantui peperangan melawan Iran yang belum dipastikan damai. Jika Israel tidak melanjutkan pertempuran di Lebanon, apakah ini menjadi kemenangan rakyat tanah Syam karena sudah kembali hidup damai dan terbebas dari penjajahan Zionis? Atau ini hanyalah strategi dari Israel agar bisa menyiapkan serangan yang jauh lebih besar? Cetak gol coba merangkum. Balas dendam Hizbullah membuat puluhan tentara Israel berguguran sebagai berikut. Ribuan tentara Israel berguguran di medan tempur. Kehebatanmu tidak akan bertahan lama, semua sudah diatur oleh Tuhan. Jika kehebatan itu sudah dicabut olehnya, kamu hanya bisa gigit jari dengan kesombonganmu. Kata kiasan yang pas untuk menggambarkan keangkuhan Israel yang kini dibayar kontan. Kita semua tahu bahwa Israel masih saja berbuat huru-hara di Timur Tengah, khususnya Lebanon. Yang terbaru, militer Israel menyerang kota Jibchit, provinsi Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan udara dari IDF ini telah menghancurkan sejumlah bangunan dan menewaskan 5 orang. Belum sempat menyeka luka, penduduk Lebanon Selatan kembali mengalami penderitaan. Zionis melakukan serangan yang jauh lebih besar. Setelah Presiden Joseph Aoun mengeluarkan kecaman. Akibat kejadian ini, 9 orang warga Lebanon dilaporkan meninggal dunia, termasuk 2 anak-anak. Mirisnya lagi, IDF bangga telah membunuh warga sipil maupun anak-anak. Mereka memamerkan kekejian tersebut dengan merilis video serangan jauh lebih besar di kawasan Lebanon Selatan. Dalam video tersebut, nampak jelas IDF menyerang pemukiman padat penduduk. Tetapi militer Zionis enggan disalahkan dan beralibi jika serangan ini terarah langsung ke Hizbullah. IDF bahkan mengklaim telah menghancurkan 20 posisi strategis yang diduduki Hizbullah. Di antara lokasi yang dihancurkan menjadi tempat penyimpanan senjata hingga markas besar. IDF juga menyebut korban tewas dari Hizbullah diperkirakan berjumlah 1.800 orang. Benjamin Netanyahu yang keras kepala menyatakan Israel tidak akan pernah berhenti menggempur Lebanon. Dia menyebut akan terus melancarkan serangan tanpa henti sampai Hizbullah benar-benar menyerah. אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר.
לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Mendengar ancaman Israel, para mujahidin dari Hizbullah jelas menolak tunduk. Kelompok yang berbasis di Lebanon Selatan ini langsung membakar kesombongan Zionis. Layaknya seorang kesatria, Hizbullah tidak menargetkan warga sipil melainkan tentara yang bertugas. Kelompok pimpinan Naim Qasim ini ingin menghukum perbuatan tentara Zionis yang sudah di luar batas. Tanpa berlama-lama, Hizbullah menargetkan menyerang kendaraan lapis baja Israel. Prajurit IDF dengan muka polosnya tidak mengetahui bahwa nggak lama lagi ajal akan menjemputnya. Hizbullah merilis video bagaimana drone mereka dengan presisi menghantam tank-tank Zionis. Drone first-person views menargetkan posisi artileri Israel di dekat pemukiman Shomera, Galilea Barat. Lalu apa yang membuat serangan ini begitu istimewa sehingga sulit diketahui? Usut punya usut, Hizbullah menggunakan drone canggih berteknologi fiber optik. Kabel fiber optik berguna agar drone kebal terhadap gangguan elektronik atau jamming. Sinyal GPS juga nggak bisa di-spoofing hingga terbang berdasarkan gambar langsung dari kamera operator tanpa gelombang radio yang bisa diblokir oleh pihak musuh. Ukuran drone ini memang kecil dan daya ledaknya tak sebesar rudal, tetapi presisi drone ini sangat luar biasa. Laporan dari The Times of Israel membenarkan jika drone tersebut menghantam kendaraan M548. Kendaraan lapis baja ini mengangkut puluhan tentara Zionis hingga membuat kendaraan terbakar. Artinya banyak militer Israel yang berguguran dan terpanggang di dalam kendaraan tersebut. 12 prajurit Zionis dikabarkan mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara 1 tentara Israel dari Brigade Golani tewas dalam serangan drone terpisah. Petinggi IDF mengakui serangan dari Hizbullah benar-benar sulit untuk dilacak. Mereka pun menyelidiki bagaimana strategi agar bisa mengalahkan drone milik Hizbullah. Hingga sejauh ini, belum ada teknologi Israel yang bisa mengalahkan drone berteknologi fiber optik. Petinggi Hizbullah juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menyasar langsung ke militer IDF. Dalam pernyataannya, Hizbullah menargetkan howitzer swagerak di perbatasan. Serangan Hizbullah menjadi pukulan telak bagi militer Israel. Menurut data terbaru, jumlah korban dari tentara Zionis menembus 8.549 dalam 3 front berbeda di Timur Tengah. Kalau kamu sudah menonton video cetak gol sebelumnya, jumlah korban sekitar 8.497. Artinya hanya dalam kurun waktu 3 hari, 50 tentara Israel harus berguguran dari serangan Hizbullah. Ini Benjamin Netanyahu dipusingkan dengan krisis prajurit yang menghantam Israel. Eyal Zamir memperingatkan potensi keruntuhan internal di tubuh militer Israel. Kepala Staf Militer Zionis ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan perubahan. Tentara Israel berbondong-bondong meninggalkan Lebanon. Pernyataan Eyal Zamir semakin menegaskan jika survei dari rakyat Israel memang terbukti benar.
Kantor berita Kan News menyebutkan mayoritas warga meyakini negaranya kalah dalam perang. Gak tanggung-tanggung rakyat Israel menyebut militer mereka tidak mampu menang sejak perang pecah di tanggal 7 Oktober 2023. Perang ini meliputi perlawanan Hizbullah, Hamas, dan juga Houthi. Menurut survei Kan News, 57% responden percaya Israel belum menang di arena pertempuran manapun. Mirisnya lagi, hanya 28% rakyat yang menyebut Israel menang di satu pertempuran. Sementara 15% memilih tidak tahu dan bahkan menyebut Israel sudah kalah. Kalau kita merujuk pada konteks perang melawan Hizbullah, surveinya jauh lebih rendah lagi. Rakyat Israel percaya jika IDF hanya mampu memenangkan pertempuran sekitar 14% saja. Respon pesimis dari rakyat Israel membuat kita terlintas dengan satu pertanyaan. Mau sampai kapan IDF bertahan di tengah ketidakpastian kemenangan perang yang terus digaungkan? Apakah tujuan perang sebenarnya dari militer Israel untuk membantai rakyat sipil yang tidak bersalah? Ini jelas kejahatan perang yang tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditindak. Dunia kini melihat Lebanon sebagai negara yang harus dibela dari penindasan Zionis. Gak terkecuali Tiongkok yang menyatakan dukungan penuh terhadap negeri berjuluk Phoenix ini. Mao Ning menegaskan kedaulatan negara Lebanon tidak boleh dilanggar. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina ini, Israel tidak boleh menyerang infrastruktur dan warga sipil. Kedaulatan dan keamanan Lebanon tidak boleh dilanggar. Warga sipil dan harta benda mereka harus dilindungi, kata Mao Ning. Kini apa yang diinginkan oleh Mao Ning bisa sedikit terwujud. Militer Israel dilaporkan mengalami kerugian signifikan setelah serangan balasan bertubi-tubi yang menghantam prajurit Zionis. IDF pun menarik mundur sebagian pasukan dan tank-tank yang hancur diserang Hizbullah. Militer Israel mulai melihat jika terus berkonfrontasi dengan Hizbullah pasti akan menanggung kerugian jauh lebih besar. Petinggi IDF mengatakan Israel sudah tidak sanggup mencegah serangan Hizbullah. Kemampuan bertahan mereka kini sebagian sudah runtuh dan sulit untuk bisa dilanjutkan. Masalah ini telah sampai ke telinga Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri. Netanyahu mengatakan ini adalah masalah serius dan harus mencari jalan keluar. Pria yang akrab disapa Bibi itu menilai jika terus memperkuat posisi di Lebanon akan menimbulkan resiko besar. Oleh sebab itu, Netanyahu mencoba menghubungi Donald Trump melalui sambungan telepon. Dalam percakapannya, Bibi mendesak Trump untuk menambah masa gencatan senjata. Padahal awalnya Netanyahu sendiri yang menantang perang panjang terhadap Hizbullah. Kelompok militan asal Lebanon ini sudah berulang kali mengecam tindakan Zionis yang melanggar gencatan. Israel yang terpukul hebat mengingatkan kita akan kata kiasan yang berbunyi, ketika sombong bertemu kebenaran, ia akan terpukul dengan realitasnya sendiri. IDF pun dipusingkan dengan dua pilihan, menyerah di hadapan Hizbullah atau tetap melanjutkan pertempuran meskipun kekuatan militer mereka sedang pincang. Celana pendek dari RC Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Zionis diselimuti kecemasan, Iran pamer kekuatan. Setelah menghubungi Trump, sang presiden belum memberikan keputusan apakah Amerika Serikat bakal terjun langsung menolong Israel di Lebanon atau justru meminta untuk berdamai. Kalau kita merujuk berita akhir-akhir ini, Zionis diselimuti kecemasan yang luar biasa. Iran sewaktu-waktu bisa kembali menyerang Israel maupun Amerika Serikat dengan kabar yang kurang sedap. Iran kembali menolak proposal yang diajukan Donald Trump. Nggak tanggung-tanggung, pihak yang menolak kali ini adalah Mojtaba Khamenei, sang pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Mojtaba menegaskan teknologi nuklir dan roket sebagai kekayaan nasional yang tidak bisa diganggu-gugat. Menurutnya, Iran akan terus mempertahankannya meskipun mendapat tekanan. Gak hanya mempertahankan uranium, Mojtaba juga tidak membiarkan Selat Hormuz jatuh ke tangan AS. Dia menyebut wilayah darat, laut, dan udara merupakan hak kedaulatan Iran. Pernyataan ini disampaikan dalam memperingati Hari Teluk Persia. Dalam sejarahnya, peringatan Hari Teluk Persia menandai pengusiran pasukan kolonial Portugal
selama 4 abad menduduki kawasan tersebut. Gak mengherankan Mojtaba berani menyebut jika Amerika telah kalah memalukan. Dia memastikan kawasan Teluk Persia masih aman tanpa diduduki oleh militer Paman Sam. Hari ini 2 bulan setelah pengerahan militer dan agresi terbesar oleh para pengganggu dunia di kawasan ini dan kekalahan memalukan Amerika Serikat dalam rencananya. Babak baru sedang terungkap untuk Teluk Arab dan Selat Hormuz, kata Mojtaba. Tetapi Mojtaba tidak boleh euforia berlebihan. Kita semua tahu bahwasannya Donald Trump punya gengsi yang luar biasa dan pastinya tidak akan pernah mau mengakui kesalahan. Sebagai antisipasi hal tersebut, Iran menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan perang. Muhammad Akraminia mengatakan militer Iran masih terus bersiaga penuh di tengah kondisi yang belum pasti. Kami tidak menganggap perang telah berakhir dan basis data target serta peralatan pasukan telah diperbarui. Saya jamin kepada Anda bahwa jika musuh kembali melakukan agresi lain, itu akan dihadapi dengan alat-alat baru dan metode baru di arena baru oleh Republik Islam Iran, tegas Akraminia. Apalagi Iran menunjukkan agresivitasnya di saat perundingan dengan Amerika belum menemui titik terang. Korps Garda Revolusi Islam Iran memamerkan drone Shahid 136 generasi terbaru. Drone ini diklaim sudah upgrade dengan daya jelajah yang tinggi dan hulu ledak besar. IRGC memamerkannya ke ribuan penduduk Teheran dalam Hari Nasional Anti-Israel dan Amerika. Petinggi Republik Islam Iran menyatakan kesiapannya untuk kembali berperang. Ibrahim Zolfagori menyebut pasukan Garda Revolusi Islam Iran siap bertindak kapan saja. Pasukan kami yang kuat dan mumpuni telah lama berada dalam kondisi siaga penuh dan siap bertindak kapan saja, kata Zolfagori selaku juru bicara Khatam Al-Anbiya. Senada dengan Ibrahim, Shahram Irani juga menyebut Iran telah menyiapkan senjata. Sang komandan Angkatan Laut berani mengklaim senjata ini sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Konon katanya, senjata ini bisa membuat siapa saja ketakutan dan mengalami dampak psikologis yang cukup besar. Dan itu tepat di sebelah mereka juga. Saya harap mereka tidak akan mengalami serangan jantung, kata Shahram Irani. Dengan fakta seterang ini, seharusnya Israel tidak usah melanjutkan konfrontasi. Biarkan rakyat Lebanon kembali hidup damai karena kedamaian tersebut telah dirampas oleh IDF. Tampilanmu makin kece jika jogging menggunakan sepatu sneakers dari brand Keeping. Ini turun harga hingga 60%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan balas dendam Hizbullah membuat puluhan tentara Israel berguguran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi tanda jika kedamaian di Lebanon akan segera terjadi dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.